Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna al-ikhlas fi niyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun Anda berada, segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita harus melakukan puasa selama 1 bulan penuh, dengan harapan agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah, juga dengan harapan agar puasa yang kita lakukan mendapat pahala, juga dengan harapan agar puasa yang kita lakukan dapat menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim. Akan tetapi untuk agar puasa kita diterima oleh Allah, kita tidak hanya bermodalkan semangat saja, tetapi juga perlu bermodalkan ilmu. Baik itu ilmu tentang hal-hal apa yang dapat memperbanyak pahala kita selama bulan Ramadan, maupun ilmu yang dapat membatalkan puasa kita, maupun yang dapat membatalkan pahala dari puasa kita itu sendiri. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini menemani pemirsa semua menjelang berbuka puasa, kita akan kembali berbincang-bincang seputar hal terkait Ramadan. Adapun tema kita kali ini insya Allah tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten membahas soal ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Muhammad Fajrul Falah MA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ustaz. Sambil ya menemani pemirsa di rumah menunggu berbuka puasa Ustaz. Nah Ustaz, langsung saja Ustaz, bicara soal hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mungkin Ustaz dapat menyampaikan opening statement ataupun pembuka soal tema yang akan kita bahas ini Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita masih berumur panjang, diberikan keimanan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dengan adanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi bagian umat beliau yang menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Pada tema kali ini adalah pembahasan tentang masalah yang membatalkan puasa. Tentunya sebelum kita berpanjang lebar tentang itu, alangkah baiknya kita melihat bahwa bulan puasa ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dengan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya inilah waktu momentum umat Islam untuk berbenah diri, untuk berbuat lebih banyak kebaikan dan berbuat ketaatan, serta ujung-ujungnya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan balasan dari puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akan dihapuskan dosa yang telah lewat.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan berdasarkan atas dasar keimanan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia melakukan dengan yang benar sesuai dengan syariat, maka balasannya adalah akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Tentunya ini adalah berita gembira bagi kita. Karena terus terang selama 11 bulan sebelumnya mungkin kita banyak dosa yang kita lakukan. Ya, semoga dengan momentum bulan puasa ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, plus kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun akan tetapi ada hadis lagi yang menjelaskan sebaliknya. Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang maknanya kurang lebih Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Pahala yang dijanjikan begitu banyak tadi tidak dia dapat. Justru dia akan mendapatkan hanya yang namanya dahaga dan lapar. Para ulama menjelaskan kenapa demikian. Ternyata sebagian ulama mengatakan ini jangan-jangan puasanya dia lakukan yang pertama tidak berilmu. Dia tidak tahu mana yang membatalkan, sehingga dia melakukan itu lalu kemudian tetap akhirnya puasanya sebenarnya batal tapi dianggap tidak batal oleh dia. Gugur kewajiban apakah termasuk sudah gugur dengan begitu? Tidak. Padahal dia masih dia meyakini telah gugur kewajiban, padahal hakikatnya tidak. Bahkan dia belum melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya betul kata Ustadz Aulia barusan bahwa perlu dengan ilmulah kita insya Allah akan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, mendapatkan pahala yang begitu besar, bahkan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Karena tentang ilmu ini penting. Karena itulah perkara yang penting, diantara yang penting juga adalah membahas tentang yang membatalkan puasa. Secara umum global, yang membatalkan puasa itu kata para ulama dibagi menjadi 2 bagian secara besar. Yang pertama, ada 4 hal yang membatalkan puasa itu bersyarat, yaitu syaratnya dia melakukan itu jika dia mengerti al-alim, mengetahui tentang keharamannya, tapi dia lakukan. Yang kedua, syaratnya baru batal kalau dia itu sadar melakukannya itu, tidak dalam kondisi lupa, tahu bahwa dirinya sedang berpuasa, tapi dia lakukan. Yang ketiga, tidak dalam kondisi ancaman. Yang ancaman itu adalah ancaman ketika mau diancam mati. Lalu dia melakukan itu, tapi tidak dalam kondisi itu. Maka jika 3 hal ini terpenuhi, maka batallah puasa dia. Apa itu perkara yang 4 itu? Yaitu yang pertama ya adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga, ya, dari lubang terbuka yang ada di tubuh kita. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah melakukan hubungan suami istri atau jima di siang hari selama di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia muntah dengan sengaja. Semisal dia memasukkan jarinya ke mulutnya sehingga dia muntah. Ini pun ada penjelasannya. Dan yang keempat adalah dia berusaha untuk mengeluarkan mani dianya sendiri dengan menggunakan baik tangan dia atau tangan istrinya atau yang lainnya. Dan ini ada penjelasannya insya Allah. Dan 4 perkara ini jika dilakukan dengan memenuhi 3 syarat tadi, maka batal puasa. Sementara ada 3 perkara lagi yang batal puasanya, tidak mengenal syarat. Nah, atau sebagian ulama mengatakan ini batal mutlak batalnya. Tidak terkena syarat, tidak perlu syarat-syarat. Apa itu? Yang pertama, riddah. Orang yang melakukan kemurtadan.
di saat siang hari dari mulai subuh waktunya sampai sebelum maghrib, antara itu dia melakukan kemurtadan. Walaupun murtad itu cuma sebentar, maka itu batal puasanya. Yang kedua adalah gila, walau sekejap di siang hari itu. Yang ketiga, pingsan sepanjang hari, itu baru batal. Misalkan dia pingsannya mulai subuh sampai siumannya baru siuman maghrib. Maghrib baru siuman. Ini kata para ulama, pingsan model begini yang membatalkan puasa. Nah, ini mungkin secara global. Ya, baik. Ustaz Aulia. Nah, baik Ustaz. Menarik tadi Ustaz. Akan ada banyak hal yang akan kita bahas nantinya insya Allah. Tapi untuk mengawali ini semua Ustaz, mungkin bisa Ustaz sampaikan juga tentang apa-apa saja sih yang dapat membatalkan puasa Ustaz, secara umumnya mungkin. Baik. Satu-satu berarti. Iya, satu-satu. Oke. Yang pertama yang bersyarat tadi. Iya. Yang bersyarat tadi. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh itu apa? Yaitu sesuatu rongga yang di dalam kepala, lalu di dalam kerongkongan tenggorokan, di tenggorokan itu sampai ke dalam perut. Itu rongga semua, dari ujung kepala di dalam sampai ke perut, yang di situ ada usus, ada lambung, itu semua termasuk rongga. Oke. Nah, jika memasukkan sesuatu masuk ke dalam rongga itu, baik sesuatu itu kecil atau besar, berukuran kecil atau besar, baik sesuatu itu yang biasa dimakan orang atau yang tidak dimakan oleh orang, masuk dengan sengaja. Memang sengaja dimasukkan, ya, melewati lubang terbuka. Jadi tentunya rongga-rongga tadi itu pasti ada lubang terbuka yang bisa masuk ke rongga itu dari luar. Rongga-rongga, lubang-lubang terbuka itu apa saja? Nah, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an dan para ulama lainnya, di antara lubang terbuka yang itu masuk ke dalam rongga, yang bisa menghubungkan rongga, itu adalah mulut. Yang kedua adalah hidung. Yang ketiga adalah kubul, yaitu jalur keluar dari depan. Nah, jalur keluar dari depan. Yang ketiga, yang keempat adalah kubul, jalur keluar bagian belakang, yaitu dubur. Nah, empat hal ini adalah tempat di mana kita hati-hati. Hati-hati. Kalau masuk dari situ sesuatu benda, walaupun kecil, kerikil misalkan, sengaja dimasukin, batal. Nah, begitu ya. Ya, baik Ustaz. Mungkin akan kita lanjutkan kembali setelah jeda sejenak Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sudah siap? Baik, ini dia bintang Al-Fayat Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustadz, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita Ustadz. Tadi kita sempat membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan jika seseorang memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang terbuka yang terhubung dengan rongga Ustadz. Bagaimana dengan lubang telinga atau lubang mata mungkin Ustaz, dan beberapa lubang lainnya Ustaz? Apakah juga dapat membatalkan puasa jika dimasukkan dengan sengaja Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Aulia. Ya. Ada lubang satu lagi yang namanya telinga. Ya. Nah, lubang telinga ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi lubang telinga ini menurut sebagian ulama menyatakan, termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahwa hati-hati jangan sampai masuk ke dalam batasan tertentu pada telinga. Caranya tahu batasan maksimal itu jika, mohon maaf, ibu anak jari, anak kelingking ini kita, mohon maaf, kita masukkan ke dalam lubang ini. Ya. Kalau kita mentok, yaitu maksimal nggak boleh lebih dari itu dimasukkan. Jadi kalau lebih, misalkan masukkan kata membat, melebihi ini, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i yang kaul yang menyatakan seperti itu, katanya itu batal. Ya, jadi itu karena termasuk dianggap yang menghantarkan atau menuju rongga terbuka, rongga tadi di dalam tubuh. Ya. Nah, tetapi bagi mazhab yang lain yang menyatakan bahwa ini bukan kayak mulut, nah, maka tentunya tidak masalah. Walaupun kemasukan air tidak masalah. Nah, ada karena ini khilaf pendapat ulama mujtahid, maka bagaimana kita sebagai orang yang mengikuti ulama mujtahid untuk hati-hati, lebih baik jangan dimasukkan sesuatu di telinga selama kita berpuasa di siang hari itu. Itu satu. Yang kedua, mata. Mata, ulama 4 mazhab sepakat mata itu bukan bagian lubang yang terbuka, semisal kayak mulut dan yang lainnya. Sehingga seandainya sakit mata lalu diteteskan obat mata, tidak membatalkan puasa. Itu karena ini dianggap bukan lubang terbuka. Nah, itu saya tahu ya. Sementara pori-pori ini juga bukan lubang terbuka. Nah, meskipun seandainya ada orang misalkan merendamkan diri, misal, tapi dengan syarat tidak masuk ke lubang yang terbuka tadi air sehingga masuk ke, mohon maaf, ke dubur ataupun kubul, tidak masuk apapun ke situ, dia bisa tahan. Tapi cukup merendamkan tok, akhirnya terasa segar tubuhnya. Bahkan sebagian orang terasa kenyang dengan merendamkan itu. Kata para ulama, kalau itu masuknya lewat pori-pori, itu tidak membatalkan puasa. Oh, maaf Ustaz, apa seperti orang diinfus itu masuk lewat pori-pori atau bagaimana itu? Baik, infus pun kita ngomongnya kasus infus ya. Iya, Ustaz. Orang disuntik. Itu dia. Orang sakit suntik, mohon maaf, pantatnya suntik atau karena masuk infus. Menurut ulama itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak memasukkan sesuatu melewati lubang terbuka yang menuju rongga. Dan yang paling penting Ustadz Aulia, lubang rongga terbuka tadi itu adalah diantaranya yang mulut sama diantaranya hidung. Lah mulut itu ada batasannya.
Sehingga orang itu jika memasukkan benda asing itu, benda itu ke mulut yang masuk ke rongga, Ya. baru batal. Jadi batasan rongga sama mulut di mana? Iya, betul. Itu Ustaz. makhraj huruf ha. Huruf H. Kalau kita belajar tajwid, itu Iya. akan tahu mana makhraj ha sini. Penjelasannya, Ustaz. Jadi seandainya Ya. benda itu misalkan katakanlah air wudhu misalkan, Ya. kita wudhu kumur-kumur, kumur. Ketika kumur-kumur kita muntahin, kita ludahkan. Ludahkan. Kalau seandainya ada sedikit air kumur-kumur tadi bercampur dengan air liur, lalu kita telan melewati huruf ha, masuk ke rongga, batal puasanya. Tapi kalau tidak apa-apa. Jadi misalkan kumur-kumur itu boleh nggak? Boleh. Boleh apa nggak? Boleh, asalkan tidak ditelan. Jadi batasannya di makhraj huruf ha sini, di pangkal sini. Nah itu. Jadi kalau masih di seputar mulut, Iya. lalu dibuang, tidak tertelan sedikit pun bercampur dengan air liur, Iya. telan air liurnya yang asli itu yang ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Begitu Ustaz Aulia. Nah, baik Ustaz. Lantas Ustaz, bagaimana dengan hal-hal lain Ustaz yang mungkin dapat membatalkan puasa? Seperti tadi ada Ustaz sampaikan, ada yang bersyarat dan secara mutlak langsung Ya. batal. Mungkin bisa Ustaz jelaskan? Ya, baik. Termasuk yang pertama tadi, memasukkan benda. Ya, masukkan. Itu jika kondisinya dia adalah orang yang mengetahui hukumnya nggak boleh saat puasa itu dilakukan di siangnya, kok dia lakukan, maka itu batal puasanya. Tetapi jika dia tidak tahu hukumnya, bahwa memasukkan benda itu ke rongga ketika siang hari itu membatalkan, dia tak tahu hukumnya. Karena apa tidak tahu hukum? Karena baru masuk Islam misalkan. Itu yang kata para ulama tidak menyebabkan batal. Oh, berarti kalau ada orang yang mau dekat-dekat puasa nih, dia masuk Islam, berarti dia melakukan salah satu yang dapat membatalkan puasa dalam keadaan dia nggak tahu hukum. Berarti itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, itu yang kena bersyarat tadi. Yang kena bersyarat itu, Ya, Ustaz. yang bersyarat itu ya. Seandainya yang keempat itu yang bersyarat tadi, seorang non muslim baru masuk Islam, lalu dia melakukan misalkan makan, Ya, itu. atau minum, Minum. karena dia tak tahu hukumnya, atau memasukkan benda, masuklah ke rongga, Ya, udah melewati itu makhraj. makhraj ha, itu, maka menurut para ulama orang ini tidak batal. Kenapa? Karena baru masuk Islam, Ya. nggak tahu apa-apa. Kecuali dia baru masuk Islam dan tahu hukumnya. Sebelum puasa dia belajar. Oh, nggak boleh memasukkan benda ini. Dia tahu. Iya. Lalu dia melakukan dengan sengaja, bukan lupa tapi sengaja. Maka orang ini walaupun baru masuk Islam tetap batal puasanya. Itu. Atau kondisi kedua, orang yang tidak tahu hukum tadi itu yang dimaksud Ya. adalah orangnya Islam, Betul. tapi tinggal di suatu daerah yang di situ tidak ada ulamanya. Tidak ada ulama yang bisa menjelaskan, mengajari tentang yang membatalkan puasa. Maka kondisi orang ini jika melakukannya, ya melakukan seperti itu karena tak tahu hukum, maka tidak batal puasanya. Yang 4 perkara tadi. Yang 4 perkara tadi. Oke. Nah, bagi yang kalau di daerahnya ada ulama, lalu dia nggak mau belajar, Itu bagaimana? itu lain cerita. Kadang malas dia. Nah, malas. Itu ketidaktahuannya dia tidak dianggap dimaafkan, tidak uzur baginya. Ya. Kenapa? Karena wajib dia mempelajari ilmu ini. Wajib mempelajari ilmu ini, begitu. Sehingga harus dia mendatangi ulama yang ada di tempatnya. Jangan menunggu ulama datang ke dia. Nah, gitu. Karena ini kewajiban pribadi. Ya. Gitu, Ustaz Aulia. Nah, itu ya yang Iya, masalah. iya, baik, itu Ustaz. pun akan berlaku pada semuanya yang 4 tadi. Oh. Makan, minum, memasukkan benda ke rongga, itu harus kalaupun batal itu harus memenuhi 3 kriteria. 3 kriteria. Tadi tahu hukumnya itu haram, Iya. dilakukan.
sadar dianya bahwa dia sedang melakukan puasa, Ya. ya, tetap dia lakukan, bukan lupa. Yang ketiga, dia dalam kondisi tidak sedang dalam ancaman dibunuh misalkan. Memang sengaja dia, maka batallah puasa dia. Nah, Ustaz, kalau dia terancam memang, tapi diancamnya mungkin ya tidak sampai diancam bunuh, tetapi diancam diboikot kadang nanti, ataupun diancam nggak mau berteman lagi, itu bagaimana, Ustaz? Menurut ulama dalam kitab-kitabnya, ancaman yang menyebabkan orang itu misalkan Ya. melakukan sesuatu yang bersyarat tadi, Ya. lantas dia tidak batal, itu jika Jika ancamannya itu adalah ancaman dibunuh. oh, Makna ancaman dibunuh bukan ditakut-takuti, memang tinggal eksekusi aja. Kalau cuma ditakut-takuti itu belum. Bahkan ulama mengatakan seandainya ya, kuku-kukunya sudah dicabut hidup-hidup, lalu diancam, kamu kalau enggak membatalkan puasa, makan, minum, atau melakukan jima, atau melakukan mengeluarkan mani dengan sengaja, atau muntah dengan sengaja, kamu saya potong kukunya, katanya dia. Ya. Itu ancaman. Kata para ulama, tidak boleh melakukan membatalkan puasa walau kukunya dicabut hidup-hidup. Kenapa? Kata para ulama, karena secara adatnya kalau kukunya dicabut tidak menyebabkan mati orang. Tapi kalau sudah pada taraf sudah disiksa selesai, tinggal sekali saja, misalkan tinggal pisau atau taruh sini atau pistol taruh sini, tinggal klek-klek, nggak ada lain cerita, ini mana benar-benar kamu mau mati nih, enggak, itu baru namanya sesuatu yang uzur. Misalnya dia membatalkan itu, maka kata para ulama tidak batal puasanya. Ya. Karena dia kondisinya seperti itu. Bukan hanya ancaman kamu nggak saya kawani lagi, kamu nggak, itu bukan ancaman yang menyebabkan aman. Nah, Ustaz, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi ini, Ustaz, mungkin ada fenomena yang terjadi sekarang, orang dengan mudahnya membatalkan puasa. Apa haus sedikit langsung buka puasa. Itu ada hal apa yang salah dari orang-orang kayak gitu, Ustaz? Ya, yang pertama tentunya belum memahami bahwa ini adalah perintahnya Allah Ta'ala. Dia harus memahami bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya memang di antara tujuannya adalah diciptakannya kita untuk menyembah kepada Allah. Makna menyembah kepada Allah, kita ini taat sama Allah. Iya. Allah memerintahkan berpuasa, tidak ada kata tidak, harus. Kita disuruh sholat, harus sholat, gitu. Kenapa? Karena Allah lah yang menghidupkan kita. Allah yang beri nikmat pada kita. Kita dikasih nikmat begitu banyak oleh Allah Ta'ala. Tidak kita bayar pun ini. Dan kalau seandainya kita mau jujur, disuruh ngitung-ngitung nikmat yang Allah Ta'ala, ya, yang telah diberikan pada kita, nggak bisa sanggup ngitung kita. Dan itu free semua. Masalah nikmat yang begitu banyak tidak diimbangi dengan ketaatan kita kepada yang memberi nikmat. Bukankah itu durhaka namanya? Nah, mungkin masih belum merasakan itu. Nah, maka dari itu harus sama-sama saling mengingatkan di sini. Karena sesama muslim harus mencintai sesama saudara muslim lainnya. Dengan cara beginilah kita adalah saling mencintai ini, saling mengingatkan kebaikan. Begitu, harus berilmu. Nah, itu dia. Nah, itu juga. Itu mungkin Ustaz. Ya, baik Ustaz. Kita lanjutkan lagi Ustaz tentang, mungkin tadi udah kita sampaikan tentang yang membatalkan tetapi bersyarat, dengan syarat, maksudnya dengan syarat. Dan tadi kan di awal ada Ustaz sampaikan juga ada yang membatalkan secara mutlak puasa itu. Itu bagaimana itu Ustaz? Iya, sebelum ke sana Ustaz. Iya, boleh. Itu ada yang membatalkan bersyarat tadi itu. Oh iya. Itu ada jima misalkan. Betul. Melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, ini jika dilakukan dengan sengaja, bukan kelupaan ceritanya, nggak lupa, sengaja, tahu hukumnya, sengaja dia, maka pertama batal puasanya jika dilakukan pada siang hari. Yang kedua, dia berdosa, jelas.
Dan yang ketiga, sang suami harus membayar kafaroh zihar. Suaminya saja, istrinya enggak. Apa bentuk kafarohnya itu? Ada 3. Dan itu harus dilalui satu demi satu, tidak boleh langsung milih. Yang pertama, memerdekakan budak hamba sahaya yang muslimah. Harus dimerdekakan budak itu. Jika enggak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dijedahin oleh 1 hari pun, walau kondisi dia berjedah itu karena sakit misalkan. Tetap ketika dia sembuh dari sakit, maka wajib mengulang kembali. Puasa 2 bulan berturut, tidak boleh berhenti, tidak boleh jedah. Itu bagi siapa? Laki-laki. Yang ketiga, jika nggak mampu juga dia melakukan itu, maka diwajibkan membayar fidyah. Sebanyak 60 mud per mudnya kepada 60 fakir atau miskin. Nah itu. Ini menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Menurut madhab Syafi'i. Nah, dan wajib diqadha tentunya. Kapan qadhanya? Qadhanya adalah setelah hari raya Idul Fitri, tanggal 2 Syawal diqadha. Langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, begitu. Ini yang masalah jima. Nah, kalau lupa kayak mana Ustaz? Ya namanya orang lupa. Berarti syarat tidak terpenuhi, yaitu sengaja tadi. Betul Ustaz. Seperti makan, minum, lupa dia. Kalau dia puasa, benar-benar lupa. Itu tidak batal. Namanya lupa. Gitu ya. Lalu berikutnya muntah dengan sengaja. Ini penting. Betul. Muntah dengan sengaja itu misalkan kapan dia jadi batal puasa? Apabila ketika dia mencoba memasukkan jarinya ke sini, ke dalam situ, lalu kemudian dia muntah. Nah, seandainya muntahannya yang ada di perut itu sudah melewati makhraj huruf H, lalu ke mulutnya, itu sudah batal. Tetapi kalau masih belum melewati makhraj huruf H, masih di sini, gitu aja, gitu. Tapi belum sempat melewati huruf H, tidak batal, belum batal. Kapan batalnya? Muntah sengaja jika sudah keluar makhraj huruf H, walau kata para ulama tidak ditelan lagi, walau semuanya itu keluar semua, tidak ada yang ditelan sama sekali, karena dia muntah dengan sengaja dan telah melewati makhraj huruf H, maka batal puasanya. Begitu Ustaz. Baik Ustaz, mungkin sedikit mau saya rincikan lagi tentang yang tadi jima Ustaz. Biasa kan ini ya sebelum Ramadan banyak undangan-undangan nikah Ustaz. Jadi banyak anak-anak muda mungkin kan baru nikah nih. Jadi seputar misalnya tadi kan suami yang membayar melakukan kewajiban-kewajibannya, membayar kafarah itu. Kemudian Ustaz, misalnya si istrinya ini apa tidak kenapa Ustaz? Misalnya enggak membayar kafarah apa cukup kan tadi ada membayar 60 mud misalnya. Setelah puasa enggak mampu. Itu puasanya apa khusus untuk suami saja atau yang perempuan juga? Begitu juga ketika enggak mampu ini kan yang 60 mud ini juga ke yang laki-laki apa yang perempuannya juga. Mungkin bisa dijawab setelah jeda berikut Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial, kita lupa. Kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa. Teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
Sudah siap? Baik, ini dia bintang Al-Fayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, silahkan dilanjut jawaban tadi Ustaz, singkat saja Ustaz. Baik, jadi yang jima tadi, Iya. batal karena jima, itu yang kena kafarohnya hanya laki-laki. Oh, Sementara baik. perempuan dia wajib untuk mengkodok sama kayak yang laki-laki, juga berdosa. Nah, baik Ustaz. Karena kondisinya dia melakukan bukan karena lupa. Iya. Oke, itu. Nah, baik Ustaz. Kemudian kita lanjutkan ke sisa yang tadi Ustaz, yang membatalkan puasa secara mutlak Ustaz. Iya. Silakan. Secara mutlak yang dimaksud adalah bahwa siapapun orang muslim yang melakukan puasa, melakukan satu dari 3 perkara ini, maka tanpa ada persyaratan, tanpa ada syarat, dia langsung batal puasanya. Apa itu? Yang pertama adalah riddah, kemurtadan. Ini perkara yang sangat berbahaya. Karena kemurtadan ini merusak keimanan orang, Ya. membatalkan Islam orang, sehingga syarat sah beribadah tidak dia miliki saat itu. Ya. Makanya langsung batal. Nah, kemurtadan ini boleh jadi itu bentuknya ada yang perkataan, ada yang keyakinan, ada yang perbuatan. Seandainya satu orang Islam, seorang Muslim ketika puasa di siang harinya itu, lalu dia melakukan misalkan perbuatan yang menurut ulama, para ulama, menurut agama, itu bisa mengeluarkan orang itu dari Islam, maka batallah puasanya saat itu juga. Seperti apa contoh? Dia menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja. Tahu itu Al-Quran diinjak sama dia. Itu adalah perbuatan yang menurut para ulama menghina Al-Quran. Sehingga perbuatan itu menyebabkan rusak, batal imannya. Puasanya batal juga gitu. Karena imannya hilang, rusak, maka tentunya puasanya juga tidak sah, batal sebab itu. Ada orang juga misalkan melakukan perkataan yang itu mengandung sesuatu yang bisa mengeluarkan orang itu dari Islam. Misalkan mengatakan Allah itu disifati dengan sifat yang tidak layak. Iya. Tidak adil misalkan Allah katanya. Di mulut dia mengatakan. Lalu Allah itu dibilang misalkan seperti manusia katanya. Punya wajah, persis kayak manusia. Punya wajah, kaki, tangan. Itu kata para ulama tidak boleh. Itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Di mulutnya dikatakan gitu. Atau dengan keyakinan. Meyakini misalkan Allah itu dengan sifat yang tidak layak. Diyakini karena Allah diyakini membutuhkan pada makhluk ciptaannya, padahal Allah tidak butuh. Meyakini Allah itu diyakini sama dengan makhluknya, itu berarti merusak akidahnya. Nah, satu dari 3 perkara ini jika dilakukan oleh seorang muslim, maka hukumnya kata para ulama, ijma' ulama 4 mazhab, dan selain 4 mazhab, dia keluar dari Islam dan wajibnya harus masuk Islam dulu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, lalu meninggalkan yang membuat dia keluar dari Islam. Lalu bagaimana jika masih dalam kondisi siang dia? Maka dia tidak boleh makan minum alias menahan diri tidak makan minum sampai maghrib tiba. Dan wajib akan dikodoknya nanti setelah selesai bulan suci Ramadan. Segera, tidak boleh ditunda-tunda. Itu jika murtad dilakukan. Yang kedua, gila.
Gila tidak bisa diusahakan lah bahasanya. Direncanakan. Tiba-tiba gila dia. Di siang hari gila. Walaupun cuma waktunya 5 menit misalkan, 1 jam, maka batal lah puasa dia. Apakah berdosa dia? Tidak berdosa. Kenapa? Ya karena gila tidak dia rencanakan, nggak tahu. Ya. Gitu Ustaz. Atau yang ketiga, yang mutlak itu adalah pingsan. Pingsan. Lah, pingsannya ini tapi bersyarat. Syaratnya pingsan yang bisa batal jika pingsannya mulai subuh. Mulai subuh. Subuh ya. pingsan, lalu siumannya sampai maghrib baru siuman. Pingsan sepanjang hari seperti ini, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya, pingsan sebentar, tidak sampai segitu masanya, tidak membatalkan puasa. Itu kurang lebih Ustaz. Ya baik Ustaz. Kemudian Ustaz, jika seorang melakukan hal-hal yang dua tadi Ustaz, yang dapat membatalkan puasa tadi Ustaz, lantas apa dampak bagi orang tersebut Ustaz? Apa cuman ya sekedar hilang pahalanya, ataupun hilang pahala plus batal puasa, atau batal saja tapi pahalanya pahala Ramadan karena dalam bulan Ramadan juga ada Ustaz? Itu bagaimana Ustaz? Ya, yang pertama puasanya jelas batal. Ya, yang pertama. Jelas batal puasa, maka di saat batal itulah ya dia tidak dapat pahalanya dan dosa. Jika itu yang 4 syarat tadi plus 1 yang mutlak tapi murtad. Iya. Nah, itu ya. Jadi selebihnya tidak. Oke. Mungkin Ustaz di penghujung bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan closing statement-nya Ustaz tentang judul kita kali ini. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun berada. Pada kesempatan ini izinkan untuk kita sharing tentang masalah perkara yang membatalkan puasa. Yang mana yang membatalkan puasa ini perlu kita ketahui agar kita bisa menjaga puasa kita, agar puasa kita benar-benar sesuai dengan syariat, benar-benar mendapatkan pahala yang besar yang akan diterima oleh orang yang berpuasa tadi apabila puasanya sesuai dengan syariat dan menjauhi yang perkara yang membatalkan. Secara singkat, yang membatalkan puasa itu ada kurang lebihnya 7 perkara. Yang 4 perkara itu bersyarat. Makna bersyarat, jika dilakukannya dia tahu hukumnya itu haram tapi tetap dilakukan. Dia sadar bahwa dianya puasa tapi dia tetap lakukan bukan karena lupa, dan dia lakukan itu bukan karena diancam tapi memang kemauan sendiri, maka 4 perkara ini menjadikan dia batal. Yaitu yang pertama, memasukkan benda apapun itu besar kecil ke rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Lubang terbuka diantaranya adalah mulut, hidung, mulut yaitu hidung, kubul dan dubur, jalur keluar depan dan jalur keluar belakang. Yang kedua adalah jima, melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga adalah melakukan muntah sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja, semisal dengan tangan dia atau tangan istri dan yang lainnya. Ini adalah 4 perkara yang bersyarat tadi. Yang ketiga, yang 3 lainnya itu mutlak. Artinya siapapun yang melakukan langsung batal. Di antaranya melakukan kemurtadan di siang hari. Yang kedua, dia gila walaupun sebentar di siang hari. Dan yang ketiga adalah pingsan selama seharian penuh dari mulai subuh sampai maghrib. Jika ini dilakukan maka batal puasanya, dan semoga kita bisa menghindari ini semua. Baik, terima kasih Ustadz untuk nasihat dan ilmunya pada kesempatan kali ini. Ya, para pemirsa, kita harap dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, puasa itu bukan hanya saja tentang memperbanyak ibadah, melakukan sunnah-sunnah, tetapi juga kita harus tahu bagaimana hal-hal yang kita lakukan dapat membatalkan puasa kita. Karena tidak cukup dengan hanya mempelajari hal-hal yang dapat menambah pahala, akan tetapi kita lupa dengan mempelajari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita.
seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mungkin bisa dikaji ulang kembali insya-Allah agar kita dapat menjaga puasa kita, agar pahala puasa yang kita lakukan ini dapat sempurna insya-Allah. Baik, mungkin ini saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.